Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel yang insya Allah barokah ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, jamaah channel Tadabbur Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hewan merupakan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu tanda kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan dengan berbagai macam bentuk dan keistimewaannya untuk memenuhi kebutuhan umat manusia di alam semesta. Dalam kitab Hasyiah Kisah Al-Mi'raj, Syekh Ahmad Ad-Dardiri menyebutkan bahwa ada 5 hewan yang kelak akan masuk ke dalam surga. Meski di dalam kitab itu tidak disebutkan satu persatu, namun berikut ini disampaikan ulasan-ulasan singkatnya sesuai dengan yang dijelaskan kitab-kitab sirah dan tarik. Sahabat beriman, berikut ada 5 hewan yang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu burak tunggangan Nabi Muhammad SAW. Burak merupakan hewan surga yang dipilih malaikat Jibril untuk menjadi tunggangan Nabi Muhammad SAW di waktu perjalanan Isra Mi'raj. Burak itu terpilih karena begitu besar kerinduannya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Menurut sejumlah riwayat, burak merupakan hewan seperti kuda, berbulu putih, memiliki sayap di kedua pahanya. Ukurannya tubuhnya lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari kuda. Kemudian yang kedua, yaitu unta Nabi Soleh alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi mukjizat kepada Nabi Soleh berupa unta hamil yang keluar dari batu. Unta itu menghasilkan susu segar yang dapat dinikmati orang-orang sekampungnya waktu saat itu. Akan tetapi, di antara penduduk ada yang tega membunuh unta tersebut. Akibat perbuatan kaum Tsamud tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab, hujan batu kepada mereka. Dikabarkan, unta ini akan diperkenankan Allah untuk masuk surga bersama Nabi Soleh dan orang-orang beriman dari kaumnya. Kemudian yang ketiga, yaitu anak sapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang sulit mendapatkan keturunan. Pada suatu hari, datanglah tamu yang tidak dikenal ke rumahnya. Sebagai orang yang gemar memuliakan tamu, Nabi Ibrahim memuliakan dengan hidangan berupa daging anak sapi panggang. Namun, ketiga tamunya tidak mau menyentuh hidangan yang disediakan Nabi Ibrahim sedikit pun. Mereka adalah jelmaan malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendatangkan kabar bahwa Nabi Ibrahim dan istrinya akan segera mendapatkan keturunan. Sebagai ganjarannya, anak sapi itu diberi balasan surga. Az-Zariyat ayat 27-30. Kemudian yang keempat, kambing gunung Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam pernah diuji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ujian itu sungguh berat mengingat kehadiran Ismail bukanlah waktu yang singkat. Namun berkat keikhlasan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim menuruti perintahnya. Hingga pada suatu ketika hendak disembelih, Nabi Ismail alaihissalam diganti dengan seekor kambing yang gemuk dan sehat. Cerita ini dimuat dalam Al-Quran Asy-Syafaat ayat 102-107.
Sampai sekarang kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha. Kemudian yang kelima, yaitu hudhud Ratu Bilqis. Burung hudhud termasuk jenis burung pelatuk yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surat An-Naml ayat 20-40. Burung ini ditugasi Nabi Sulaiman mencari kabar ke daerah lawan. Salah satunya kabar dari negeri Saba. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada burung itu berupa kemampuan fisik dan juga daya jelajah yang hebat sehingga dapat terbang jauh dan tidak pernah tersesat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 hewan yang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.